Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan keAllah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, dalam segala perkara. Oleh kuasa dan keAllah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Kami sudah mempersembahkan korban puji-pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kiranya itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kini saatnya kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah segalanya bagi kami. Kami mau menjadi bagian dari kebenaran firman Tuhan. Urapi pemberitaan firman Tuhan. Urapi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sedang mempelajari firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 5, di mana Yesus sedang berbicara tentang suatu kesatuan yang dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kesatuan antara pribadinya dan kita sebagai umat Tuhan, yang digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dan ranting yang berbuah. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah kebenaran. Selama kita menyatu dengan kebenaran itu, Yesus katakan kamu akan berbuah banyak. Akan menghasilkan sesuatu yang kemudian dikatakan dalam hal itulah Bapamu di sorga dimuliakan. Tetapi juga ada ranting yang masih melekat pada pokok itu. Tetapi tidak menghasilkan buah, bahkan dikatakan sudah kering. Ini dua hal yang kita pelajari dari firman Tuhan ini dari 2 minggu yang lalu, bahwa sebagai ranting yang menyatu dengan pokok itu, yang menjadi bagian daripada pokok itu, menjadi bagian daripada firman dan kebenaran itu, kita akan menghasilkan buah. Tetapi ranting yang masih melekat tetapi kering, tidak menghasilkan apa-apa, itu sama dengan orang yang mendengar dan mengetahui firman Tuhan, tapi mereka tidak pernah menjadi bagian dari firman Allah. Dan kita sudah melihat contoh bagaimana perbedaan antara orang yang tahu firman Tuhan dan orang yang menjadi bagian dari firman Tuhan. Katakan amin. Ya. Nah, pagi hari ini kita akan melihat contoh yang berikut tentang perbedaan antara orang
yang tahu, dengar dan tahu firman Tuhan, tapi tidak menjadi bagian dari firman Tuhan. Mereka lebih dikuasai oleh hal-hal yang bersifat jasmani, fisik semata. Tetapi orang yang mendengar, menerima firman Allah dan melakukannya, mereka itu yang menjadi bagian daripada kebenaran, daripada firman Tuhan. Nah, mari kita lihat pagi hari ini contoh tentang perbedaan antara Saul dan Daud. Antara Raja Saul dan seorang anak remaja Daud. Saudara, ada perbedaan yang sangat menyolok dari kedua pribadi. Yang kemudian, saudara, kalau secara manusia, Saul itu jauh melebihi Daud. Secara fisik Alkitab katakan Saul itu lebih tinggi dari rata-rata orang Israel. Dari bahu ke atas. Oh, dia punya perawakan yang luar biasa. Secara status sosial, dia dari keluarga kaya. Saul ini dari keluarga kaya. Nah, saudara-saudara, tetapi Daud dari keluarga miskin. Saudara bayangkan, Daud belajar menggembalakan domba dari ayahnya itu cuma 2-3 ekor saja. Mereka dari keluarga miskin, keluarga kecil, sederhana. Nah, tetapi Alkitab katakan, di mata Tuhan Daud jauh lebih baik daripada Saul. Kita membuka dalam 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 ayat 28. 1 Samuel 15 ayat 28. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, kepada Saul, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Ketika suatu peristiwa Saul secara terang-terangan melanggar firman Tuhan. Kemudian Samuel berkata kepada Saul, Tuhan sudah mengambil jabatan raja daripadamu dan memberikan kepada seorang yang lebih baik daripadamu. Nah, pagi ini kita akan melihat beberapa hal perbandingan antara Saul dan Daud. Daud yang kemudian dikatakan lebih baik daripada Saul di mata Tuhan. Kalau di mata manusia, oh jauh Saul lebih dari Daud dalam hal apapun. Saul jauh lebih dia. Nah, mari lihat, saudara, kita melihat. Karena Daud adalah bagian dari kebenaran firman Tuhan. Hal yang pertama, kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 46. 1 Samuel 17 ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara, orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman Allah, dia selalu mempunyai motivasi yang murni
dalam melakukan apa yang dipercayakan Tuhan. Katakan amin. Dia punya motivasi yang murni, tulus ketika melakukan suatu kepercayaan dari Tuhan. Menghadapi Goliat itu kepercayaan dari Tuhan bagi Daud. Dan dia katakan, hari ini aku akan mengalahkan engkau. Supaya seluruh dunia, seluruh bumi tahu. Di Israel itu ada Allah. Bukan ada Daud. Dia punya motivasi yang suci. Yang rohani, yang murni. Bukan supaya dia terkenal, bukan. Tidak ada motivasi itu dalam hati Daud ketika menghadapi Goliat. Ketika Goliat dikalahkan, dia tidak tepuk dada. Sapa dulu. Betana. Tidak. Tapi dia bilang supaya seluruh bumi tahu di Israel itu ada Allah. Haleluya. Orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman Allah itu akan selalu memiliki hati yang murni dalam melakukan kepercayaan dari Tuhan. Tidak sedikit pun dia coba mencuri kemuliaan dari Allah. Tidak. Sama sekali. Ya. Mari kita lihat bagaimana Saul. 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 9. 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 9. Kita baca mulai ayat 6 saja. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu pun maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara melihat perbedaannya. Dengan orang yang hanya tahu firman Tuhan, tapi tidak menjadi bagian firman. Di sini kita melihat ketika Daud dan Saul pulang daripada mengalahkan Goliat dan orang Filistin. Kabar itu sudah tersiar di seluruh orang Israel. Maka keluarlah semua orang Israel untuk menyambut pahlawan-pahlawan ini. Ya. Mereka mulai bernyanyi, perempuan-perempuan itu. Oh, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Waduh, Saul kaget dengar kalimat kedua dari lagu itu. Dia bilang, wah, cilaka ini. Ya. Saul hanya melihat kepada kepentingan namanya, pribadinya. Ya. Dia memiliki kesombongan. Padahal penakut, saudara. Ketika dia ditantang oleh Goliat dan seluruh tentara Israel di medan perang sana, saudara mendengar suara Goliat saja gemetar Saul, lari pulang ke istana sembunyi. Sekarang menuntut pujian harus lebih dari Daud. Ini tanda orang yang hanya tahu firman Tuhan, tapi tidak menjadi bagian dari firman Tuhan. Beda dengan Daud. Motivasi daripada Saul adalah kesombongan, kepentingan diri sendiri, supaya dipuji. Mau puji apa, nah lu penakut, lu lari.
Tapi dia juga ingin mendapat bagian pujian dari kemenangan Daud. Enak aja. Ya. Itulah Saul. Karena itu mari kita menjadi bagian dari kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Ya. Bukan sekedar dengar dan tahu firman Tuhan. Tapi tidak menjadi bagian dari kebenaran firman. Kita tidak pernah menghasilkan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak. Yang kedua, 1 Samuel 24. 1 Samuel pasal 24. Ayat 7 dan ayat 8. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan goa itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Dalam pasal 24 dan pasal 26 dari kitab 1 Samuel ini, ada 2 kali Daud mendapat kesempatan untuk bisa membunuh Saul. Ketika Saul mengejar Daud untuk membunuh Daud. Daud punya kesempatan. Ajudannya, pengikutnya bilang, inilah waktu yang Tuhan kasih untuk balas dia. Saudara-saudara, kita baca di sini Daud bilang jangan. Dia orang yang diurapi Tuhan. Tidak boleh mendatangkan tangan atas orang yang diurapi Tuhan. Ya. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita belajar daripada bagian ini? Orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman Allah akan mampu menguasai diri dalam situasi yang sulit sekalipun. Katakan amin. Mampu menguasai diri untuk tidak sekedar mengikuti emosinya, keuntungan. Tidak. Ya. Ini orang yang menjadi bagian daripada kebenaran itu. Orang yang dikuasai oleh kebenaran firman. Dia mampu menguasai diri. Ajudannya bilang, Tuhan, ini kehendak Tuhan. Tuhan sudah serahkan dia kepada Tuhan. Nanti saya yang tikam dia, tidak usah Tuhan yang tikam, saya. Daud bilang jangan. Dia orang yang diurapi Tuhan. Luar biasa sudah. Ini orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman Tuhan. Yaitu orang yang tidak mau mendahului kehendak Tuhan. Orang yang tidak mau merampas, mengambil hak Tuhan untuk mencabut nyawa seseorang. Daud mengerti itu. Tuhan punya hak untuk mengakhiri hidup seseorang. Bukan manusia. Secara manusia ada kesempatan. Seringkali kita salah menilai kesempatan yang datang dalam kehidupan kita. Justru yang kita anggap kesempatan, itulah cara iblis untuk menghancurkan kita. Daud mengerti firman Tuhan. Dia bukan cuma mengerti, dia bagian dari kebenaran itu. Karena untuk mengakhiri hidup seseorang itu hak Tuhan. Alkitab katakan pembalasan itu hak Tuhan. Daud merasa dia tidak punya hak untuk membalas Saul. Walaupun dia sudah dibuat siksa oleh Saul. Harus keliling dari satu tempat ke tempat lain. Mengembara, melarikan diri dari pengejaran Saul. Karena itu dalam tekanan yang berat ini. Oh, ajudannya bilang, ini kehendak Tuhan. Tuhan yang serahkan dia. Tunggu dulu. Kalau Tuhan serahkan, bukan dengan caranya seperti itu, lalu kita yang harus bunuh. Bukan.
Nah, sekarang kita melihat dibandingkan dengan Saul, orang yang hanya tahu firman Tuhan. Kita lihat dalam 1 Samuel 15. Kembali kepada 1 Samuel 15 ayat 3 dan ayat 9. Kita baca mulai ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ya. Saudara, ketika Saul menjadi raja, Tuhan bilang kepada Samuel, kasih tahu kepada Saul, dia pergi balas itu orang Amalek. Karena orang Amalek ini, bangsa Amalek ini, adalah bangsa yang pertama kali menghadang perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Ya. Dan cara mereka menyerang dari belakang, itu orang-orang yang lemah dalam perjalanan, itu kesempatan dari orang Amalek. Dan Tuhan pesankan itu kepada Yosua. Ingat, orang Amalek itu harus dibalas. Sampai kepada saat Saul menjadi raja, Tuhan suruh Samuel kasih tahu, pergi perangi Amalek. Ya. Tumpas habis manusia sampai binatang. Jangan ada yang dihidupkan. Jelas sekali firman Tuhan ini, jelas sekali. Saul dengar. Dia dengar. Dia bilang, siap Samuel, siap lakukan firman Tuhan. Berangkatlah dia. Ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Begitu cepatnya dia melanggar firman Tuhan. Karena apa? Sesuatu yang menguntungkan. Ada sesuatu yang menguntungkan. Beda dengan Daud. Daud mampu menguasai diri karena apa? Dia tahu firman Tuhan. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Daud tidak ingin melanggar firman. Walaupun situasinya kelihatannya menguntungkan bagi Daud. Ketika dia menghabisi Saul, selesailah pengembaraannya. Itu secara manusia. Tapi Daud tidak buat. Dia lebih takut Tuhan. Dia lebih menghormati, menghargai firman Tuhan. Lebih daripada kepentingan dirinya sendiri. Tapi Saul, orang yang cuma tahu firman Tuhan. Kedua orang ini menjadi contoh mewakili kebanyakan orang Kristen. Tahu firman Tuhan. Tapi tidak menjadi bagian dari kebenaran firman. Dia dengar apa kata Tuhan melalui Samuel. Mengenai orang Amalek itu. Itu suatu kepercayaan Tuhan bagi Saul untuk pergi mengalahkan. Dan Tuhan katakan, engkau pergi mengalahkan, menumpas habis. Artinya, saudara, Saul tidak usah bersusah-susah untuk berperang. Sudah pasti mereka kalah semua. Itu jaminan dari Tuhan. Dengan syarat, jangan ada yang dihidupkan.
Tetapi begitu cepatnya Saul melanggar firman Tuhan. Orang yang tidak menjadi bagian dari firman Tuhan, dari kebenaran itu, begitu gampang menyimpang dari firman Tuhan. Melanggar firman Tuhan. Karena apa? Ada keuntungan di sana. Ada keuntungan. Dalam berbagai seminar saya menyampaikan kepada rekan-rekan hamba Tuhan. Ingat, dalam hal menyampaikan firman Tuhan, jangan engkau tersandra dengan satu kepentingan. Mungkin engkau tahu ada jemaat, saudara-saudara, yang semua orang tahu dia melanggar firman Tuhan. Tidak hidup dalam kekudusan. Tapi karena dia orang yang punya, gembala segan untuk tegur. Dia sudah tersandra dengan satu kepentingan. Waduh, kalau saya tegur, firman Tuhan tegur, dia pindah gereja, mati saya. Hilang perpuluhan sekian banyak. Berapa banyak yang tersandra seperti itu. Padahal jelas salah satu amanat agung daripada Yesus. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan. Itu amanat agung. Tapi berapa banyak yang kemudian saudara tidak berani menyampaikan lagi berita pertobatan. Karena apa? Tersandra. Tersandra oleh kepentingan yang menguntungkan secara jasmani. Secara materi. Begitulah Saul. Begitu gampang melanggar firman Tuhan. Karena apa? Oh, ada sapi paron di sana. Ada domba kambing yang bagus. Ketika dia ditegur oleh Samuel, oleh hamba Tuhan. Dia bilang, oh tunggu dulu, jangan salah mengerti. Ya. Ini semua bukan untuk ketong. Mau dipersembahkan kepada Tuhan. Ini bagus, sayang kalau dibinasakan. Bisa dijadikan persembahan. Memang Tuhan terlalu miskin. Harus mengambil dari apa yang seharusnya dibinasakan. Ada satu kesaksian saudara. Berapa banyak tahun lalu. Ini di Makassar. Ada seorang anak muda, pemuda di gereja di Makassar. Dia sudah coba usaha ini, itu gagal. Maka muncullah waktu itu apa yang disebut porkas. Apa di Kupang ada? Hah? Ya. Nah, dia pikir, dia mau jadi agen porkas. Itu kan bentuk judi. Dia dengar gembalanya berkhotbah. Alkitab bilang, sebelum kamu memulaikan sesuatu, harus dengan doa. Dia bilang, kesempatan ini. Dia pergi di pastori. Pastori ketemu gembala. Bapak gembala, saya ada perlu. Oh silakan dulu. Bagaimana? Saya ada usaha baru. Oh bagus, puji Tuhan. Ya. Karena itu saya meminta doa. Oke, mari kita berdoa. Tapi seperti Tuhan suruh gembala ini kemudian tanya. Untung belum doa. Oh iya, tunggu dulu. Itu usaha apa? Saya mau jadi agen porkas. Hei iblis, tinggalkan tempat ini. Pergi. Sebelumnya dia sudah bilang, pokoknya hasil pertama Bapak Gembala saya. Ya.
Begitu. Tuhan tidak pernah menerima sesuatu yang di luar firman Tuhan. Tidak. Bahkan saya mau katakan itu mendatangkan kutuk bagimu. Jangan coba-coba seperti itu. Itulah perbedaan antara Daud, orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman Allah. Saudara, dia tahu firman Allah dan dia sungguh-sungguh melakukan dalam situasi yang tidak menguntungkan sekalipun. Tetapi Saul begitu gampang melanggar firman. Karena itu mari saudara, kita jangan cuma tahu firman. Tapi mari kita menjadi bagian dari firman. Seperti ranting yang menghasilkan buah. Katakan amin. Bukan ranting yang kering. Kelihatannya masih nempel pada pokok itu. Masih rajin pergi di gereja. Tapi tidak menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Dan Yesus katakan apa? Ranting itu akan dipotong, dikumpulkan, dibuang dalam api dan dibakar. Yang ketiga, perbedaan Saul dengan Daud, orang yang tahu firman dan yang hanya sekedar tahu dengan orang yang sungguh-sungguh menjadi bagian kebenaran. 1 Tawarikh pasal 22. 1 Tawarikh pasal 22 ayat 3 sampai ayat 5. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya. Sehingga menjadi kenamaan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Ayat 14. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahkannya lagi dan seterusnya. Saudara, orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman Allah tidak pernah melihat apa yang dia punya itu miliknya sendiri, yang harus dinikmati sendiri. Alkitab menulis, Daud ini raja yang sangat berkuasa, yang sangat ditakuti oleh musuh. Ya. Bahkan bangsa-bangsa sekeliling Israel pada waktu itu, raja-rajanya bawa upeti kepada Daud. Upeti pada waktu itu tidak main-main, emas, perak, ya, dan sebagainya. Saudara-saudara, begitu banyak yang diterima oleh Daud dari tahun ke tahun. Bayangkan 40 tahun dia menjadi raja. Tiap tahun ini raja-raja kafir bawa upeti kepadanya. Belum lagi dari kekayaannya sendiri. Oh, begitu kaya raya dia sudah. Tetapi ketika Salomo yang diperintahkan Tuhan untuk membangun bait Allah, sebenarnya Daud yang ingin membangun itu. Ya, itu datang dari pikirannya. Saudara, tapi Tuhan bilang, engkau sudah banyak menumpahkan darah, jadi anakmu lah yang akan membangun. Daud bilang oke. Tapi dia mempersiapkan segalanya.
Dia mempersiapkan segala. Sudah bayangkan yang kita baca dalam ayat 14. Berapa banyak itu emas dan perak. Kalau cuma sekedar tembaga dan besi sudah tidak tertimbang. Kayu-kayu aras yang didatangkan dari Libanon untuk kebutuhan kayu, saudara, tidak terbilang. Begitu banyak. Nah saudara-saudara, dari segala kekayaan Daud ini, dipersembahkannya untuk kepentingan pelayanan pekerjaan Tuhan. Untuk membangun bait Allah yang Daud katakan itu harus besar, harus hebat, terkenal bangunan itu. Dia bukan cuma omong doang, tapi dia mempersiapkan segalanya. Dia mempersiapkan segalanya. Saudara-saudara, bahkan dalam pasal 29, coba kita lihat. 1 Tawari 29 ayat 3 dan ayat 4. Lagi pula oleh karena cinta kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri, 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan dan seterusnya. Dari semua upeti yang dia terima dari pampasan perang dan sebagainya, jarahan, Daud bilang masih kurang. Karena cinta akan rumah Tuhan, aku tambahkan lagi dari kepunyaanku sendiri. Luar biasa. Ini orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman Allah. Tidak ada pikiran hitung-hitungan dengan Tuhan. Tidak ada. Karena bagi Daud ini semua dari Tuhan. Katakan amin. Ya, semua dari Tuhan. Sekarang kita lihat bagaimana seorang Saul. 1 Samuel 8. 1 Samuel pasal 8. Ayat 10 dan seterusnya. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki dan akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebunmu, kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya, dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Ini Saul. Waktu bangsa Israel minta raja, Samuel lapor kepada Tuhan. Tuhan bilang, Samuel, kau sudah tahu tuh, itu bangsa keras kepala. Ya, keras kepala. Dasar permintaan raja oleh bangsa Israel pada waktu itu, mereka bilang, supaya kami sama.
dengan kebiasaan bangsa-bangsa lain. Jadi mereka pakai konsep dunia. Tuhan bilang ikuti saja. Apa yang mereka minta ikuti saja. Tapi kasih tahu. Apa yang akan dibuat oleh Raja Saul itu. Samuel membacakan itu. Semua yang terbaik daripada bangsanya diambil untuk dirinya. Semua yang terbaik. Dari hasil pertanian, dari hasil ternak. Dia ambil 1/10. Bukankah itu hak Tuhan? Itu bagian dari Tuhan. Dia tidak segan ambil untuk dirinya. Saudara-saudara, sangat berbeda dengan Daud, orang yang menjadi bagian kebenaran. Ini orang yang hanya tahu firman Tuhan. Tapi dia bukan bagian dari. Dan akibatnya memalukan. Jangankan bagian kehidupan bangsa Israel, bagian Tuhan pun dia ambil. Bukan dia tidak tahu 1/10 itu bagian Tuhan, dia tahu. Berapa banyak orang Kristen yang juga tahu seperti Saul. Tetapi diperlakukan seperti itu. Dan akhir dari nasihat itu Tuhan bilang, kasih tahu kepada bangsa. Pada waktu itu kamu akan berteriak mengeluhkan rajamu. Tuhan tidak jawab. Kamu yang minta bukan? Kamu yang minta. Silakan. Saudara-saudara sekalian. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi bagian firman Tuhan. Haleluya. Kalau kita menjadi bagian kebenaran, kita akan diproteksi oleh kebenaran itu. Bukan kita yang membela kebenaran, salah. Kebenaran yang membela saudara dan saya. Haleluya. Dan pada akhirnya, saudara tahu rahasia kenapa Daud lebih baik daripada Saul? 1 Samuel 16 ayat yang terakhir. 1 Samuel 16 ayat 13. Ini rahasianya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Katakan amin. Ini kunci. Karena Roh Kudus, Roh Tuhan ada padanya. Kalau kita mau menjadi bagian dari kebenaran firman Allah. Saudara, secara manusia sulit. Tapi Roh Kudus memampukan kita untuk itu. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.